wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitul Arqam rahimakumullah, khususnya takmir masjid dan jajarannya. Alhamdulillah di malam hari ini kita bertemu dalam rangka majelis ilmu, belajar tentang ilmu agama. Saya kemarin dihubungi sama Ustadz Imam Sulkani untuk menggantikan beliau. Cuman nggak tahu beliau sakit atau bepergian, wallahu a'lam. Ke Jakarta nggih? Oh, ngoten. Nggih. Nggak kasih tahu saya alasannya, jadi langsung tak tolong. Nggih, kali ini kita akan bahas niki. Beliau mintanya bahas tentang Ramadan atau puasa Ramadan nggih. Bapak Ibu jamaah, di ayat yang terkenal nggih, langsung aja man nggih. Yang terkenal surat Al-Baqarah itu ayat 183. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, makna dari ayat tersebut adalah pertama, wahai orang-orang beriman, kutiba. Kutiba itu dari asal kata kataba, menulis. Kutiba itu telah ditulis. Maksudnya telah ditulis di Lauh Mahfuz. Maksudnya telah diputuskan, artinya diwajibkan. Alaikum, atas kalian. Kum itu siapa? Alladzina amanu, orang beriman zaman Nabi Muhammad. Jadi yang diwajibkan puasa oleh Nabi oleh Allah pada ayat ini adalah orang beriman zaman Nabi Muhammad. Puasa yang seperti apa? Kutiba alaikumus syiyam, yaitu puasa. Puasa yang seperti apa? Kama kutiba, sebagaimana diwajibkan. Alal ladzina min qablikum, atas orang-orang sebelum kalian. Jadi orang Islam zaman dulu. Zaman dulu agamanya Islam nggih, sami nggih. Jadi zaman para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad diutus. Siapa yang tahu cara puasanya orang-orang terdahulu? Daud. Apa malih? Jadi puasanya orang-orang terdahulu ini berbagai macam tafsiran. Di antaranya adalah sebagaimana diwajibkan puasa kepada orang-orang terdahulu. Jadi puasanya orang-orang terdahulu itu maksudnya pelaksanaannya. Ada yang mengatakan jumlahnya. Ada yang mengatakan kewajibannya dulu wajib, sekarang juga wajib. Nah, saya kasih tahu di kitab ini, kitab Ayatul Ahkam Imam As-Sayis itu diantaranya disebutkan yaitu tata cara pelaksanaan puasa orang-orang zaman dahulu. Yaitu ketika berbukanya itu waktu maghrib, maka setelah masuk isya tidak boleh makan. Tidak boleh makan. Atau setelah tidur bangun tidak boleh makan. Jadi ada ceritanya zaman dulu itu para sahabat, di antara sahabat kerja di ladang, dan gini sawah begini, kebun. Malam hari pulang itu menunggu waktu maghrib. Ternyata pas maghrib ketiduran. Jadi istrinya juga belum masak, ketiduran. Pas istrinya setelah masak, niku bangun, dan bangunnya sudah melewati maghrib tadi, sehingga tidak boleh makan. Puasa sampai maghrib lagi. Jadi lemah seperti itu. Makanya syariatnya untuk Nabi Muhammad itu kemudian ayat ini itu dihapus hukumnya, ada nasikh mansukh. Ayatnya masih ada tapi hukumnya dihapus, diganti. Jadi nasikh mansukh itu kadang menghapus hukum, menetapkan ayat seperti ini, atau menghapus ayatnya nggak ada,
sudah nggak boleh ditulis di Quran, tapi hukumnya masih ada. Napa contoh nih? Yang menghukum tulisan tapi hukumnya masih ada. Ayat napa nih? Siapa yang tahu? Enggak tahu. Ayat rajam. Ayat rajam itu orang yang berzina muhsan itu hukumannya apa? Rajam. Dan Nabi pernah melaksanakan hukum rajam. Kalau jangan nyari di Quran nggak ada orang berzina dirajam, nggak ada. Karena tulisannya dihapus, tapi hukumnya ditetapkan. Nah di sini ayat ini ayatnya hukumnya itu ditiadakan, tetapi tulisannya masih ada. Nah, kita baca di antara nasih mansukh, yaitu dihapus dengan ayat selanjutnya, ayat yang dibaliknya. Kalau jangan baca Quran itu dibaliknya, yang bunyinya adalah fal'ana basyiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi diganti oleh Allah, maka sekarang kamu boleh hubungan suami istri. Artinya diantaranya juga boleh makan minum di malam hari, ya, malam hari itu boleh. Wa kulu wasrobu, dan makan dan minumlah, boleh makan minum. Hatta ya tabayyana lakumul khaytul abyadu, sampai jelas bagi kalian jarum yang putih minal khaytil aswadi, dari jarum yang hitam, minal fajri, berupa fajar. Jadi setelah turun ayat ini, maka yang asalnya nggak ada sahur itu ada sahur. Makanya sahur itu pembeda antara puasanya zaman Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad dengan umat yang terdahulu. Kan ada hadis itu ya. Jadi pembeda puasanya umat zaman sekarang dan umat zaman dahulu itu adalah adanya sahur. Kenapa? Karena Allah lebih tahu dari kita. Umatnya Nabi Muhammad itu cilik-cilik, lemah-lemah. Kalau zaman dulu niku kan umurnya Nabi Nuh niku berapa? 950 atau 1000 tahun nih, segitu. Bayangno jenengan misalnya mau nggak jenengan dikasih umur 1000 tahun? Yang mau angkat tangan. 1000. Berapa umurnya? 50, 40? Juga tidak minta segitu nggih. Terserah Allah ya. Nah itu. Dan orangnya kuat-kuat. Kaum Ad, kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh. Itu gunung niku dibentuk, ini kuat-kuat, piramida Mesir, orangnya lebih kuat dari kita. Jadi ibadahnya juga lebih berat dibanding kita, sehingga diberi keringanan oleh Allah. Termasuk sholat kan, sholatnya Nabi Muhammad itu, umatnya Nabi Muhammad itu ditawar sama Nabi Muhammad, asalnya 50 waktu menjadi 5 waktu itu. Jadi Allah lebih tahu dibanding diri kita sendiri. Oleh karena itu, napa maksudnya saya terangkan ini supaya kita harus semangat, senang dalam menghadapi bulan Ramadan. Umat dulu itu loh seperti itu. Bahkan awal-awal Islam itu juga sama seperti itu sebelum turun ayat yang tadi saya baca. Jadi mana kita malu kalau sampai kita kuat dan sebagainya ternyata gak puasa. Itu punya rasa malu. Saya niku malu kalau saya tidak puasa. Bapak saya niku di desa itu nguli, tukangnya itu Pak Lesa, nguli pagi sampai sore sampai maghrib puasa. Kalau tanggal leti, nek lesu ya Pak, luwe gitu. Adus kebiuran gitu, kebiuran. Seperti itu. Saya merasa malu kalau saya sampai tidak puasa. Niku adalah muqaddimah. Sekarang kita membahas ini kita PKL. Ini belum marom ya. Kita puasa. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqaddamu, janganlah kalian mendahului Ramadan, bulan Ramadan, bisaumi yaumin, dengan puasa satu hari."
Wala yaumaini, dan jangan pula 2 hari, illa rajulun, kecuali seorang laki-laki. Karena yang ada yasumu, dia puasa, sauman dengan 1 hari, fal yasumhu, sauman dengan suatu puasa, fal yasumhu, maka boleh dia puasa. Maksudnya apa? Ketika ada puasa Ramadan, ini tidak boleh menyambut dengan puasa. Misalnya besok itu bulan Ramadan, besok tanggal 1. Sekarang dengan puasa untuk menyambut bulan Ramadan, nggak ada. Jadi nggak ada puasa menyambut bulan Ramadan 1 atau 2 hari, kecuali orang yang terbiasa puasa Senin Kamis, puasa Daud, karena pas hari itu puasa, silahkan. Tapi kalau nggak biasa, moro-moro menyambut bulan puasa, ini puasa apa? Nggak boleh. Ya, ini. Kan biasanya nggak pernah puasa, kan ada nggak orang semangat, saking semangatnya seperti itu. Biasanya kalau dilarang tuh malah seneng ngerjakan. Biasanya kalau dilarang tuh malah seneng ngerjakan. Kalau diperintah, abot. Biasanya diperintah apa? Sholat berjamaah di masjid. Kira-kira seneng mana? Sholat di rumah apa di masjid? Nang omah. Nyoba, ini secara naluri, seneng mana? Di rumah apa di masjid? Kalau ibu seneng di masjid, kalau bapak di? Enggak, karena ibu lebih baik di rumah. Tapi di masjid gak dilarang, Bu. Enggak. Itu. Jadi ini ya. Enggak. Enggak. Nyoba, ingin langsung boleh tanya jawab ya? Boleh langsung tanya jawab. Enggak usah nunggu nanti selesainya. Ini waktunya sampai jam 9 atau jam berapa nih? Kan setengah jam 7 lebih. Monggo langsung boleh bertanya nggih. Enggak usah nunggu nanti saya di stop berhenti, nah itu bahaya nanti. Boleh bertanya. Oke, saya lanjut ya. Enggak ada pertanyaan ya. An Ammar bin Yasir, An Ammar ibn Yasir, Ammar bin Yasir. Ini sahabat Nabi yang luar biasa. Bapak ibunya tuh dibunuh di Mekah. Ammar bin Yasir, namanya Yasir bapaknya, ibunya namanya Sumayyah, dibunuh, sudut. Nah, sudut. Karena tidak mau keluar dari Islam, sudut. Ammar bin Yasir. Qala, dia berkata, man soma, barang siapa puasa, al yauma, pada hari, alladzi yang yusaku, diragukan, fihi, di dalamnya, faqad asol, maka sungguh dia durhaka, Abul Qasimi, kepada Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa yang puasa pada hari yang yusaku, yang diragukan di dalamnya. Maksudnya diragukan itu apa? Yaitu tanggal 30 Sya'ban. Karena dulu itu metode satu-satunya untuk mengetahui tanggal 1 bulan Ramadan itu adalah dengan ru'yatul hilal. Kalau sekarang ada ru'yatul hilal, ada hisab hakiki. Jadi Islam itu begitu mudah. Maksudnya begitu mudah itu untuk orang yang nggak punya ilmu apapun itu bisa melaksanakan syariat Islam. Sholat subuh ya tinggal fajar, sholat duhur kasih tongkat, ada bayangan yang kayak ini. Sholat asar sampai mana, maghrib matahari terbenam, isya gak ono mega merah. Orang yang nggak pernah kuliah, nggak pernah apa, itu bisa melaksanakan syariat Islam, termasuk menentukan tanggal 1 bulan Ramadan, Syawal maupun yang lain. Itu dengan melihat hilal. Nah, ketika tanggal 29 itu tidak terlihat hilalnya, maka diperintah, nanti ada hadis, untuk menyempurnakan 30 hari. Berarti tanggal 30 itu kan meragukan, ini sudah masuk apa belum hakikatnya. Kalau pakai hisab hakiki itu pokoknya sudah di atas 0 derajat sudah masuk. Nah itu. Jadi tidak boleh puasa pada hari yang diragukan, yang yusaku, yaitu tanggal 30 Sya'ban. Kenapa? Faqat asa Abul Qasim, sungguh dia durhaka pada Nabi Muhammad. Ampun, enggak ada pertanyaan. Ampun. Oke, lanjut. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar itu siapa namanya? Sinten? Abdullah, nggih, Abdullah bin Umar. Jadi nama Abdullah itu sangat terkenal. Sebelum Nabi diutus jadi nabi itu sudah ada nama Abdullah. Bapaknya Nabi itu namanya Abdullah, nggih.
sahabat Nabi juga banyak namanya Abdullah. Ada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Qala, dia berkata, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu, beliau bersabda, idza ra'aitum, ketika kalian melihat kepadanya, nya itu hilal, fasumu, maka berpuasalah kalian. Wa idza ra'aitum, dan ketika kalian melihat melihatnya hilal, bulan sabit satu, faftiru, maka berbukalah. Maksudnya berbukalah itu beridul fitri lah. Jadi Idul Fitri itu maknanya id itu kembali, fitri itu berbuka, kembali makan. Idul Fitri. Jadi cara menentukan tanggal 1 itu adalah dengan melihat ro'a itu mulhilal. Pakai tum itu jamak. Sehingga ulama, itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ya melihat hilal itu lokal, Indonesia khusus Indonesia, Malaysia, Arab. Ya kita tidak sama dengan sana karena matlaknya tidak sama, tempat munculnya bulan itu tidak sama. Termasuk hisab hakiki dulu kan juga gitu. Indonesia kan hari ini nggak sama dengan seperti itu. Cuman sekarang sudah pakai KHGT, kalender global, apa? Kalender hijriah global terpadu kayak gitu. Nah, ini terpadu nih. Tunggal ya. Kalender hijriah global tunggal ya. Jadi satu dunia. Ya mestinya seperti itu, harus satu sama. Nah, itu pakai ilmu. Misalnya itu nggak ada ilmu, pakai ru'yatul hilal lah itu. Ini tidak usah dipermasalahkan. Yang tetap pakai ru'yatul hilal monggo, yang pakai hisab hakiki silakan. Tidak usah gara-gara itu pon kafir, pon itu tidak boleh. Jadi karena sama-sama ada dalilnya. Jadi melihat hilal diperintah untuk puasa. Dan ketika melihat hilal juga untuk menentukan apa? Bulan Syawal. Jadi gampang, syariat Islam itu jangan dipersulit, dipermudah. Nggak bisa sholat berdiri, sholat dengan duduk. Nggak bisa duduk ya dengan berbaring. Nggak bisa berbaring dengan tidur miring. Nggak bisa pakai isyarat. Nah itu. Kalau sudah tidak bisa apa-apa, disolati. Nggak bisa apa-apa. Ya. Jadi begitu mudahnya syariat Islam sehingga orang yang lemah pun itu juga ada tata caranya. Detailnya syariat Islam, detailnya syariat Islam. Sampai banyak orang masuk Islam tuh gara-gara ya tadi dia meneliti, akhirnya mengetahui, oh ini Islam tuh benar, masuk Islam. Jadi dengan jalan yang beda-beda mereka masuk Islam. Tapi luar biasanya orang-orang niku nggih, kok lebih semangat dibanding kula jenengan memperjuangkan Islam. Nggih, dalam membela Islam niku lho, kok tambah semangat mereka dibanding kita. Seperti Umar bin Khattab ketika masuk Islam langsung dakwah itu terang-terangan. Sebelumnya ini kan sembunyi-sembunyi. Seperti itu. Ya, kita tidak boleh ngalah, Maksudnya itu sebagai penyemangat, fastabiqul khairat. Nah, kita harus dakwah. Nggih. Tadi hadisnya adalah fa in huma mongko lamun den aling-alingi alaikum mengatasi sira kabeh. Fakturu mongko ngira-ngirakno sira kabeh lahu marang hilal. Jadi kalau hilalnya terhalang, kena mendung atau kena asap dan sebagainya, maka kira-kirakanlah hilal itu. Ini hadisnya muttafaqun alaih sahih. Wali Muslim, menurut Imam Muslim, fa in umiya mongko lamun dialing-alingi apa hilal alaikum ing atase sira kabeh, fakturu mongko ngira-ngirakno sira kabeh lahu marang hilal salasina ing 30. Tanggal 30. Jadi kalau terhalangi maka disuruh mengira-ngirakan. Artinya mengira-ngirakan itu menurut Imam Bukhari itu fakmilu, maka sempurnakanlah al-iddata hitungan salasina, yaitu sebenarnya 30. Jadi bulan di dalam Islam itu atau bulan Hijriah itu kata Rasul
kada wa kada. Berapa nih? Kada wa kada. Hadisnya gini. 29. Jadi satu bulan itu 29. Itu bukan perkataan ilmuwan Eropa, ilmuwan Amerika, pemane Israel, bukan. Dari Rasulullah. Nah, kalau 1 tahun 12 hari itu dari mana, Bu? Dari sinten? Isaac Newton apa? 12 bulan. Oh, 12 bulan. Dari mana itu? Julius Caesar. Ada lagi ini Julius Caesar, mungkin Julius Caesar atau siapa? 1 tahun 12 bulan itu dari mana? Dari Ali bin Abi Thalib. Ada yang bawa Quran nih nggih? Bu, ada bawa Quran Bapak? Pakai HP? Nah, tolong buka At-Taubah ayat 36. Coba saya tes ini. Cepet gak buka Qurannya sama buka BA cepet mana? Sampun, siapa yang sudah ketemu? At-Taubah 36. Terjemahnya mawon monggo, Pak. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Lanjutnya apa? 12 bulan? Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Nah, 12 bulan itu dari siapa? Allah. Bukan ilmuwan, bukan Sayyidina Ali, bukan Nabi Muhammad. Allah langsung. Sejak kapan? Sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Tentukan 12 bulan dalam 1 tahun. Jenengan mboten percaya Islam ya napa? Kira-kira bertentangan dengan fakta mboten? Tidak. Nabi Muhammad tahu dari mana? Ya dari Quran kan? Dari Allah. Nabi Muhammad buta huruf, belajar dari mana? Sekolah di mana? Enggak ya. Jadi karena mendapat wahyu tadi itu membuat orang itu cerdas. Luar biasanya Islam. Jadi kita tidak usah ragu-ragu terhadap Islam, bukan usah ragu-ragu. Ini kok gini Ustaz? Ya itu mungkin kita belum paham, tanya dulu. Sampun, jadi sempurnakan 30 hari sehingga ada puasa itu kadang 29, kadang 30 hari. Selisihnya itu kalau berbeda pendapat itu cuma 1 hari. Ada yang 29 karena di ru'yat tidak kelihatan, disempurnakan 30. Karena dihisab ketahuan 29 sudah ini, soalnya sudah di atas 0 derajat, dihitung. Yang satunya dilihat gak ketok, dikeker gak ketok, sehingga bedanya cuma 1 hari. Kalau 2 hari itu sudah cacat. 2 hari itu dari mana? Selisihnya hanya 1 hari. Apa maneh? Napa niku ada kelompok yang tiap Rebu napa niku? Abugi. Nah itu gimana saya nggak tahu ngitungnya. Oh kelihatan bulannya itu bagaimana itu? Itulah apa ya? Kelompok seperti itu hidup ada. Karena apa? Ya masyarakat itu percaya. Nah kita itu ya percaya, cuman yang ngaji supaya tahu, tidak gampang dibodohi. Dipinteri atau dibodohi? Ya dua-duanya tidak gampang dipinteri atau dibodohi. Obatnya niku ngaji. Kalau tidak paham bertanya. Malu bertanya sesat di jalan, sesat di pelajaran. Malu bertanya, nggak usah nanya kalau malu bertanya. Kemudian niki ya belum marom, cuman saya ambil sebagian-sebagian, ndak itu semuanya. Nggih monggo. Orang tua Nabi Muhammad dijawab boten niki. Orang tuanya Nabi Muhammad Islam apa belum? Dijawab apa betul? Dijawab. Ya, enggak apa-apa, saya jawab. Bagaimana orang tuanya Nabi Muhammad? Memang ada hadis mengatakan ada orang itu bertanya sama Nabi, "Wahai Nabi, di mana ayahku?" Abuka finnar, bapakmu di neraka. Nangis nih, nangis. Ulang.
Terus sebentar, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Tapi perhatikan, nggih, niku ulama beda pendapat menyatakan abun, bapak. Abun dalam bahasa Arab itu tidak hanya untuk bapak, tapi bisa untuk mbah, bisa untuk saudaranya bapak, bisa untuk mbah, bisa untuk saudaranya bapak. Jadi mbah atau Pak D itu bisa dianggap sebagai bapak, menempati tempatnya bapak. Jadi ada sebagian ulama yang mengatakan abun situ maknanya adalah pamannya Nabi, yaitu Abu Thalib. Nah, karena yang mengasuh Nabi itu siapa? Abu Thalib. Nabi pas lahir tuh bapaknya sudah meninggal, hidupnya di zaman fatrah, tidak ada kenabian. Terus bagaimana menghukuminya? Ya nanti di akhirat itu ada hadis ya, teman bunyinya saya lupa, tapi ringkesnya seperti ini. Nanti di akhirat orang-orang yang hidup di zaman fatrah itu akan diuji sama Allah. Kamu sekarang kamu masuk neraka, suruh masuk neraka. Ada yang lari cepat masuk neraka, ada yang waduh masuk neraka, ada yang tidak mau. Maka yang taat masuk neraka, kamu masuk surga. Yang tidak mau itu sejatinya dia diperintah apapun tidak mau masuk neraka. Nah itu diuji seperti itu. Di surat At-Taubah ayat 113 itu diantara di Ibnu Katsir itu disebutkan Nabi itu minta izin sama Allah. Ya Allah, saya izin untuk menziarahi ibuku Siti Aminah. Kan ketika Siti Aminah wafat, Nabi belum diutus jadi Rasul. Diizini sama Allah untuk menziarahi ibunya. Cuman sama Allah nggak diizini untuk mendoakan. Tapi nggak disebutkan Siti Aminah kafir atau tidak disebutkan. Hanya tidak diizini untuk mendoakan. Sehingga ada ayat maka lin nabi wal ladina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Tidak boleh bagi nabi dan orang beriman memintakan ampun bagi orang musyrik. Surat At-Taubah 113. Monggo dicek kalau kurang percaya dicek. Mboten mawon jawaban kula nggih. Dan itu tidak perlu diperuncing karena nanti itu karang. Jawaban saya ngoten nggih. Nggih. Kula lanjut niki. Wa an Hafsata, dan dari Hafsah Ummul Mukminin. Hafsah itu Ummul Mukminin, istrinya Nabi radhiyallahu anhuma. Anaknya siapa Hafsah ini? Sayyidina Umar, ya, pinter jenengan ya. Luar biasa. Jamaah Baitul Arqam luar biasa. Ya, karena ngajinya di rumahnya Arqam, Baitul Arqam. Ya, Baitul Arqam. Nabi dulu mendidik sahabat itu di mana? Ya Baitul Arqam, di rumahnya Al Arqam. Dari Hafsah radhiyallahu anhuma, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man barang siapa lam yubayyid tidak menginapkan iku orang nginepake sapa man asyama ing poso qabdal fajri ing dalem sadurunge fajar fala siyama mongko ora ana poso iku maujud lahu kedue man rawahul khamsah. Barang siapa tidak niat di malam hari, niat puasa di malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Menurut Imam Daruqutni, la siyama, tidak ada puasa liman bagi orang lam yafrid, yang tidak niat fardu hu pada puasanya minal laili, dari waktu malam. Jadi puasa khususnya Ramadan, sebenarnya ini umum, baik Ramadan maupun puasa sunnah, itu puasanya tidak sah kalau tidak niat di malam hari, tidak niat di malam hari. Kemudian ada lafaz itu ada mujmal, ada mubayyin, ada yang masih butuh penjelasan, ada yang menjelaskan. Hadis berikutnya ini menjelaskan. An Aisyah radhiyallahu anhuma, sama istrinya Nabi juga, Hafsah Aisyah. Qalat, dia berkata, dakhala alaina, masuk kepada kami an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin, pada suatu hari. Faqala, lalu beliau bersabda, hal indakum, apakah
di sisi kalian syai'un, ada sesuatu. Jadi Nabi masuk di rumah para istrinya, bertanya, apakah kalian punya sesuatu? Maksudnya makanan. Kulna, kami menjawab, la, enggak punya wahai Nabi. Qala, Nabi menjawab, fa inni shaimun, maka sekarang saya puasa. Fa ini, maka saya shaimun, saya akan puasa. Summa atana, kemudian beliau mendatangi kami yauman, pada hari yang lain, yauman akhara, di hari yang lain. Fakulna, maka kami berkata, dia din paringake lana kepada kami haisun apa jeneng kurma. Jadi para istrinya itu diberi, ada orang yang memberi jeneng kurma. Kalau jenengan lihat YouTube itu ada, ini makan Musa Rasulullah jeneng kurma, kurma diembel-embel dikasih apa? Ada seperti itu. Faqala, lalu beliau bersabda, hari ini tunjukkan padaku itu jeneng tadi. Falaqad asbahtu, maka sungguh asbahtu, saya pagi tadi soiman, itu puasa. Fa'akala, lalu sekarang saya akan makan. Ini menunjukkan puasa Ramadan atau bukan? Bukan, karena ya membatalkan puasa kan, tidak mungkin Nabi membatalkan puasa Ramadan. Ini puasa sunnah. Sehingga untuk puasa sunnah itu diambil dari hadis ini, dikompromikan. Puasa sunnah itu boleh niatnya di pagi hari. Tapi kalau puasa Ramadan tetap malam hari, wajib niat di malam hari. Kalau niatnya mulai awal itu, apakah ada hadisnya? Mulai awal Ramadan sampai selesai saya niat puasa Ramadan hari pertama. Oh gitu, nggih. Jadi niatnya adalah tiap malam, nggih, tiap malam. Tetapi ada itu dari Imam Maliki kalau tidak salah. Imam Maliki berpendapat bahasanya puasanya langsung diniati dari awal Ramadan. Saya niat puasa 1 bulan penuh. Itu ada seperti itu. Nggih. Sebentar iki mantun. Kula jawab napa nih sebentar iki. Napa niku? Imam Maliki ya. Jadi sehingga saya sendiri itu niatnya 2 kali. Ya niat manut Imam Maliki. Wis diarani taklid tidak masalah. Jenengan niku taklid tanpa mutabik jenengan niku. Tidak apa-apa. Jadi saya tetap niat 1 bulan penuh dan tiap malam saya niat. Nggih, saya ulangi itu. Ya niat dalam hati. Ya niat dalam hati, jenengan niat saya niat puasa Ramadan besok, sudah selesai dalam hati. Jenengan punya keinginan untuk puasa enggak? Ya. Punya keinginan untuk puasa enggak? Kalau saya mengajar berarti kan saya mau puasa besok. Ya, punya keinginan untuk puasa enggak, saya tanya? Hatinya. Kalau saya mengajar berarti kan saya mau puasa. Berarti punya keinginan, ya sudah cukup. Nggih. Karena kadang lindur mau makan, turun niat. Pripun? Ya. Nggih, Pak, monggo. Apakah betul Ustaz? Puasanya bisa tuh 40 hari buat malam. Soalnya Kristen sekarang tuh Injilnya Injil Markus dan menurutnya karena takut puasa gitu terus membengkokkan puasanya itu tidak boleh makan dan angkat itu. Apa betul? Saya nggak tahu, Pak. Nggih, kalau saya tahu saya jawab nggih. Saya nggak tahu nggih. Apunten nggih. Saya nggak tahu. Nggih, memang di kitab saya ini juga ada puasa zaman dulu tuh 40 hari. Ada. Cuman masih Kristen sekarang saya nggak tahu itu. Nggih, monggo. Subuh itu kan kata dia mundur 8 menit. Nggih. Sedangkan saudara kita pas dan selama ini mereka ada menunjukkan waktu subuh. Nah, bagaimana kita menyikapi kadang kita yakin bahwa waktu subuh itu ditetapkan mundur 8 menit. Tapi ketika kita masih menyelesaikan makan 11 dan kita sudah ada. Gimana supaya kita tetap mantap bahwa yang benar itu 8 menit. Nggih, baik. Jadi syarat diterimanya amal, satu harus Islam, harus iman. Jadi dengan amal apapun tidak punya iman, diterima nggak sama Allah? Tidak. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Yang kedua syarat terimanya amal adalah faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan wa la yusrik
dan tidak syirik. Maksudnya tidak syirik itu harus karena Allah Ta'ala, tidak karena riya pamer, tidak karena yang lain. Bukan karena oh saya organisasi A, karena organisasi ini saya niatnya karena ini, karena organisasi nggak diterima. Karena Allah. Silakan ngaji di organisasi, tapi karena dalilnya seperti itu karena Allah niatnya. Harus karena Allah. Nggih. Jadi niatnya harus ikhlas karena Allah, bukan karena organisasi. Jelas nggak diterima kalau karena selain Allah. Kan riya tadi. Yang ketiga, mutaba'ah, ngikuti Nabi. Fattabi'uni, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan ya Muhammad, jika kamu cinta Allah, ya ikuti saya. Saya itu seperti apa, ikuti. Jadi tata caranya ngikuti Nabi. Itu satu mukadimah. Yang kedua, masalah penentuan awal waktu subuh itu adalah masalah ijtihad. Dulu kan barengan ya, sama. Ijtihad itu penelitian, sehingga penelitian itu bisa diperbarui, ya, sehingga diperbarui 8 menit karena ada penelitian. Oh ternyata fajar di Indonesia itu belum muncul jam segitu, baru muncul setelah berapa menit selanjutnya. Sama kan dulu pakai hisab hakiki, sekarang pakai KHGT. Itu kan penelitian. Jadi al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihadi. Satu ijtihad tidak bisa digugurkan dengan ijtihad yang lain. Jenengan kalau yakin plus 8 menit ya sudah 8, cuman jangan pas 8 menit itu karena ada waktu ikhtiyat, hati-hatinya. Sebenarnya sudah masuk, cuman kasih waktu 2 menit atau 4 menit baru adzan. Sebenarnya itu sudah masuk. Jadi kalau jenengan pas sahur susahnya masih adzan, baru adzan, lanjutkan karena yakin plus 8 menit. Sama, saya tuh sahurnya seneng keri-keri. Seneng keri-keri. Kan ada yang sahur jam 1, jam 2. Niku nek mantan sahur keturun. Malam. Nggih ngoten nggih, siapa niki? Monggo yang lain. Nggih, nggih. Apakah ada sebelum Ramadan ada puasa 27 hari? Sebelum Ramadan puasa 27 hari. Sebelum Ramadan. Puasa apa ini 27 hari? Puasa Sa'ban. Bulan Sa'ban. Jadi memperbanyak puasa di bulan Sa'ban. Ya memang ada memperbanyak puasa di bulan Sa'ban, cuman kan bukan 27 hari maksudnya. Ya yang biasa puasa Daud perbanyak itu, Senin Kamis itu perbanyak. Jadi dalilnya itu tidak tegas 27 hari kan enggak. Banyak itu ya puasa-puasa sunnah yang biasa dilakukan itu dikerjakan. Tapi enggak pernah puasa moro-moro puasa itu kan yang ada hadis setelah tanggal 15 bulan Sa'ban kan enggak boleh puasa yang enggak biasa puasa. Ada kan? Pernah baca jenengan? Iya. Pernah. Soalnya pernah saya di NU kan. Puasa sebelum Ramadan 27 hari gitu kan. Di mana? Di NU dulu saya. Di Eko kan? Di NU disuruh ayahnya itu puasa 27 hari sebelum Ramadan. Nah itu aku masih kecil, saya itu diajar kan. Ya kalau seperti ini boleh, misal dan saya seperti ini boleh. Saya misalnya nggak punya makanan, tak kayak poso. Besok nggak punya makanan lagi untuk makan siang, pakai puasa. Tiap hari seperti itu karena terpaksa boleh. Tapi niati puasa sunnah nggih. Karena tadi nggih. Bukan, nggih ingat. Nggih karena punya makanan. Sengoten maaf Pak, nggih. Monggo yang lain. Lanjut. Oke. Wa an Sahli bin Sa'din, dari Sahal bin Sa'din radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, la yazalu, tidak ora gingsir-gingsir, tidak gingsir, terus menerus. La yazalu itu maksudnya adalah terus menerus.
An-nasu manusia, bi khairin itu dalam kebaikan. Jadi manusia itu terus-menerus dalam kebaikan. Ma'ajjalu, selama dia menyegerakan al-fitra, berbuka. Muttafaqun alaih. Jadi Allah tuh ngerti jenengan yang jangan tunggu ketika puasa nih kenapa? Buka. Oke. Jadi yang tunggu orang berpuasa itu adalah berbuka. Sama kita di dunia juga puasa, menahan maksiat. Nanti bukanya di akhirat. Sekarang puasa di dunia, puasa meninggalkan makan minum tadi dan yang lain. Itu yang kita tunggu adalah ketika berbuka. Maka ketika sudah masuk waktu maghrib, ya ajilul fitra. Jadi segerakanlah berbuka. Saya pernah lihat ada kiai atau ustadz di YouTube atau di TV itu. Loh, di puasa itu kan ada summa atimus di Quran, summa atimus siyama ilal lail. Kan ayat yang tadi saya baca itu ada bunyinya summa atimus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa ilal lail, setelah fajar tadi. Itu summa atimus siyama ilal lail. Sempurnakanlah puasa sampai malam. Lah malam itu masa maghrib langsung makan? Kan sampai malam ilal lail. Gimana yang benar mana ini? Tetap pas awal-awal atau ilal lail? Sempurnakanlah puasa sampai malam. Bagaimana ini? Dalam? Lah ya ilal lail sampai malam. Malam itu kapan ya? Sampai malam kan? Nah, itu koyoke seorang ustadz mau balik kiai cuman ngajine lupa, ngaji nahu sorobnya dulu. Ya saya katakan lupa itu aja. Husnudzon lupa. Jadi lafadz ila jenengan kalau napa nggih membahas Quran hadis itu hendaknya mengetahui bahasa Arab. Hatta sama ila itu maknanya kadang sama, sampai. Misalnya ada contoh akal tus sama kata saya makan ikan ila roksiha sampai kepalanya. Itu kira-kira kepalanya dimakan atau mentok sampai kepala? Akal tus sama kata ila roksiha, saya makan ikan ila roksiha sampai kepalanya. Itu kepalanya habis atau sampai ini notok ini? Notok apa sampai habis? Ya, ada yang mengatakan akal tuh sama kata hatta roksaha. Saya makan ikan hatta roksaha sampai endasi, sampai kepalanya. Kalau pakai hatta itu habis kepalanya. Pakai ilah itu bisa habis, bisa tidak. Jadi ilah itu bisa masuk pada akhir suatu perkara atau di awalnya atau selain akhir. Berarti ilalal itu sampai malam. Awal malam itu kapan? Ya matahari terbenam dianggap malam. Sudah. Sampai maghrib. Niku pembahasan seperti itu. Jadi ada orang yang sampai malam. Ini loh hadisnya itu berarti dhaif. Muttafaqun alaih. Ini sahih. Ya lupa ngaji nahunya barangkali. Nggih. Jadi pas waktu maghrib segera napa berbuka. Wah, umul qurai cocok. Ya niki. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ibu nggak ada yang nanya nggak? Sudah pinter-pinter. Nggih. Wali Tirmidzi dari hadis dan menurut Imam Tirmidzi min hadisi Abi Hurairah dari hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala beliau bersabda. Qala dawuh Allah azza wa jalla. Allah berfirman. Berarti ini hadis qudsi. Jadi bedanya hadis qudsi dengan Al-Qur'an niku napa? Kan sama-sama dawuh Allah. Bedanya apa? Tertulis sama tidak? Ini tertulis ini.
Ya otomatis. Lalu bedanya apa kan sama-sama dawuh Allah. Kenapa enggak tersanjung Al-Qur'an? Bedanya, yang jenengan lihat bedanya apa? Hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Kan sama-sama dari Allah. Ini Allah Rasulullah bersabda, qala Allahu azza wa jalla. Allah berfirman. Bedanya kasih tahu satu aja bedanya. Jadi hadis qudsi tidak dibaca pas sholat. Ini jangan tidak pernah baca hadis qudsi kan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ahabbu ibadi ilayya. Tapi surat Al-Qur'an. Jadi faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Nah, itu kalau sholat, bukan dari hadis. Ini hadis qudsi. Ahabbu ibadi kata Allah. Utawi luwih demeni ibadi, luwih demeni hamba ingsun ilaya marang ingsun ajaluhum iku luwih ngage-ngageni ibad fitron ing buka. Jadi hambaku yang paling aku cintai adalah mereka yang menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka. Jadi menyegerakan berbuka itu disenangi. Oh saya gak apa-apa kuat malam. Ya kalau emang nggak ada makanan, tidak apa-apa. Online make minum, ya diminum, harus diminum. Menyegerakan berbuka, tidak boleh sombong. Meskipun kau kuat nih, tidak boleh seperti itu. Nih. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik ini sahabat kecil, masih anak-anak pas Nabi hijrah ke Madinah. Dia anaknya Malik, Anas bin Malik. Kemudian ibunya namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim. Bapaknya meninggal, kemudian ibunya menikah dengan Abu Thalhah. Ini Anas bin Malik. Ini pembantunya Nabi, Anas bin Malik. Sehingga banyak meriwayatkan hadis. Dia berkata, dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki berhenti atau lanjut? Lanjut nih. Tasaharu podo sahur sira kabeh fa inna fis sahuri krana sak temene ing dalam sahur barokatan ono barokah muttafaqun alaih. Jadi ini perintahnya Nabi ya. Nabi memerintahkan untuk sahur. Nah, karena di situ ada keberkahan. Keberkahan itu apa? Kebaikan. Kebaikan diantaranya menjadi kuat, tidak lemah. Jadi lek kerja niku saya tahes saya kuat karena makan di waktu sahur. Jadi sahur itu adalah nama waktu, bukan nama makanan, nama waktu sahur sebelum fajar itu namanya waktu sahur. Makan di waktu sahur, makan siang bukan makan siang dimakan, yaitu makan di waktu siang. Itu. Bukan siang dimakan. Ini. Ini Bu. Sampai jam pinten Bapak? Sampun nih. Cowok pepet ini. Setengah itu. Ada pertanyaan mungkin? Monggo pertanyaan. Sudah. Nggih, kurang lebihnya mohon maaf nggih. Pripun? Sudah nggih, kurang lebihnya mohon maaf karena waktunya sangat singkat. Barangkali ada kesalahan nanti bisa dikasih tahu saya. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.